Jadi kembali lagi ke modul tes awal modul 6, yaitu modul ITC MATLAB dan statement pemilihan kondisi MATLAB. Karena ada berbagai masalah pada laptop saya, sehingga saya harus menggunakan HP sebagai media MATLAB kali ini. Jadi MATLAB sendiri, aplikasi MATLAB. Nah, sebelum ke MATLAB-nya, MATLAB sendiri itu adalah program, jadi atau software ini tuh hanya digunakan untuk menganalisis numerik atau aljabar sama teori tentang matriks. Nah, jadi MATLAB ini bisa untuk perhitungan matematika, buat ngitung angka-angka, buat simulasi dan permodelan yang menggunakan angka, visualisasi dan analisis data, pembuatan grafik untuk keperluan sains dan teknik. Nah, jadi MATLAB itu penting banget kan buat anak teknik, khususnya teknik kimia. Nah, untuk bagian-bagiannya sebenarnya ada banyak, tapi nggak bisa dijelaskan karena ini MATLAB-nya merupakan MATLAB HP, jadi beda. Harusnya kalau versi komputernya lebih kompleks. Kayak ada belahannya gitu layarnya. Kayak contoh Google-nya itu kayak gini. Kayak begini. Jadi nanti dibelah layarnya kayak gini. Nah, untuk MATLAB sendiri saya nggak mau menjelaskan. Maksudnya bedanya sama HP sama laptop gimana, cuman beda banget sih. Nah, variabel ini nggak jauh sama Pascal kemarin. Jadi ada namanya numeric sama string. Nah, kalau terus case-nya ini harus itu bersifat sensitif. Jadi tulisannya itu harus benar-benar numerik sama string. Terus hurufnya itu kalau besar kecil nggak ada artinya. Nah, terus variabel sendiri itu nggak boleh dimulai sama angka. Variabel itu nggak boleh dimulai sama angka. Nah, jadi nanti kita misalnya masukin kayak 2, 3, 5 oke. Tapi variabel itu di atas sendiri ya. 2, 3, 5, habis gitu kayak 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini bukan variabel, nggak boleh. Jadi misalnya kayak nah, terus habis gitu boleh berupa kombinasi huruf sama angka. Misalnya kayak kayak gravitasi 20 gitu, itu bisa. Atau GR 20 gitu bisa. Nah, terus variabel itu nggak boleh karakter khusus. Jadi misalnya karakter kalkulasi kayak persen, pager, plus minus bagi kali, itu nggak boleh gitu. Nah, terus operator sistemnya nggak jauh berbeda sama yang namanya Pascal kemarin. Ada kali bagi tambah minus pangkatnya. Bedanya kalau di MATLAB pangkatnya langsung pakai caping itu yang ini. Mana ya? Wah, tidak ada caping ternyata di keyboard saya. Caping itu seperti yang ini, tapi ke atas. Ternyata tidak ada caping di keyboard saya. Nah, kayak gitu. Nah, terus perintah-perintah itu ada banyak, kayak misalnya CLC ini buat nge-clear semua. Buat nge-clear tadi ini. Buat nge-clear yang di atas ini, kalau mau dipraktikin jadi kayak gini. Nah, hilang semua. Nah, untuk close all ini nanti bakal nutup semua tampilan sebelumnya, tapi tidak terlalu berguna karena ini MATLAB HP. Jadi beda. Terus clear ini menghapus data di memori MATLAB. Nah, memori MATLAB itu ada di sini nih. Yang di sebelah kiri bentuknya kayak waktu ini memori MATLAB. Nah, begitu. Nah, itu tuh.
itu memori MATLAB. Nah, memori MATLAB ini bisa kita tampilkan lagi dengan cara ngeklik ini. Misalnya, nah oke tadi itu. Nah, kita evaluate buat ngeluarin lagi. Gitu, jadi memori MATLAB itu, nah, jadi clear itu untuk menghapus data, dan JD itu untuk mengubah directory, PWD itu menampilkan directory yang sedang aktif, tapi lagi-lagi nggak ada karena ini versi HP. Nah, terus dir ini mendata file yang ada di current directory, mkdir itu untuk membuat directory di bawah, delete untuk menghapus file, who untuk mendaftar semua yang aktif, dan whos untuk mendaftarkan semua variabel yang ada, dan mengurutkannya berdasarkan alfabet dengan ukuran sama tipe-tipenya dikeluarin sekaligus. Nah, fungsi ini ada beberapa fungsi. Misalnya kayak ABS tuh fungsi harga positif. Jadi misalnya ABS A, tadi kan di atas kita sudah menuliskan A tuh enggak. Misalnya B itu nilainya 2 tadi kita bilang. Nah, kalau ABS 2 berarti nanti yang dikeluarin tetap 2. Nah, untuk EXP ini adalah eksponensial. Jadi nanti dia akan menghitung eksponensial dari variabelnya. Misalnya tadi eksponen B sama dengan 2 kan, berarti eksponen B itu ya 7,381 gitu. Nah, untuk log itu tuh menghasilkan len dari yang misalnya yang kita mau cari, misalnya kayak B itu 2 berarti nanti len dari 2. Nah, untuk log 10 itu menghasilkan 10x atau 10b. Nah, untuk SQRT ini merupakan akar. Nah, jadi SQRT ini nanti menghasilkan akar dari X. Jadi misalnya nanti SQRT B nanti akarnya ya entah, kita coba aja. Gini nih. Nah, nanti akarnya jadi 1,4142 gitu. Nah, terus ada statement input outputnya nih. Statement input outputnya itu kalau yang mau kita keluarkan atau output yang bakal dikeluarin nih sama si MATLAB alias yang mau kita tampilin itu kita pakai alias display. Nah, kayak ini yang di perintah di atas ini, display nilai C sama dengan num2 strc gitu, karena aku tuliskan kayak gini kan. Nah, itu display itu nanti output apa yang dikeluarin sama MATLAB-nya gitu. Terus kalau misalnya input itu ada 2, jadi input konstanta sama input majemuk. Jadi nanti misalnya kalau misalnya A sama dengan input prom S gitu. Jadi kalau misalnya numerik kita bakal masukin A sama dengan input terus kurung buka tanda kutip prom gitu. Nanti itu bakal mengeluarkan yang numerik aja. Terus habis itu nanti kalau misalnya yang string kita ngeluarinnya S string. Jadi di sini itu satu huruf itu bisa dipakai sama beberapa perwakilan. Jadi misalnya nanti kita tulisnya A itu sama dengan ayang. A sama dengan ayang. Oh, function variabelnya harus diganti ini. A sama dengan ayang. Nah, jadi dia bakal ngeluarin ayang gitu. Nah, terus misalnya kita mau ngeluarin yang numerik, nanti tinggal keluarin aja inputnya itu prompt. Sama dengan input prompt
gini, terus kita masukin S yang string aja ya. Kalau kita nggak masukin apa-apa, langsung prom doang, harusnya sih yang keluar itu nanti 1 tuh. Begitu. Nah, habis gitu ada namanya run tuh. Jadi di save dulu, nanti bisa di save. Save-nya nggak ada di sini. Ya ini bisa di save dulu, habis itu di run. Ya bedanya MATLAB sama HP sama komputer banyak sih sebenarnya. Jadi aku nggak bisa jelasin banget yang di HP kayak gimana, soalnya aku belum coba. Nah terus ada namanya statement if dan else. If dan else sendiri ini kayak sama kayak Pascal, tapi kita bedanya kayak nggak perlu memasukkan satu-satu apa yang mau kita keluarin, apa yang mau, maksudnya nggak sekompleks kayak Pascal kemarin. Jadi if langsung ekspresi 1, statement 1, else if ekspresi 2, statement 2, else statement 3. Jadi misalnya kayak nanti kita contohin aja, aku contohin aja. Misalnya if itu kan sama dengan, if itu kan misalnya aku buat if itu A sama dengan 1. Nah, displaynya nanti bakal keluarin 1. Gini nih. Nah, ini sama kayak Pascal kemarin, kita tetap harus pakai kurung tutup. Titik 2, jadi kayak gitu. Terus nanti ini nggak bisa dijejer kayaknya. Ya, aku lurusin ya karena nanti bedanya di ini, bedanya di HP, begitu kamu go kelar dia. Jadi nggak ada enter kalau di sini. Kalau di HP nggak tahu kenapa. Ini misalnya else if aku buat L sama dengan 2, A sama dengan 2, A sama dengan 2. Nanti aku tulis display, aku tulis 2. Gini. Terus misalnya aku masukin else, ini tuh untuk pernyataan ketiga dan seterusnya. Else sama dengan 3, display 3 gini. Nah kayak gitu tuh. Nah terus nanti salah, ini tetap else if. Nah nanti pernyataan terakhir baru else biasa. Jadi else if itu kamu bisa pakai sebanyak mungkin, tapi pokoknya ditutup dengan else. Jadi nanti kalau pernyataannya cuma ada 2, berarti if sama else selesai gitu. Nah else display else itu nggak pakai syarat. Kalau else if pakai syarat, jadi misalnya else if A sama dengan 3, display 3. Tapi kalau kamu udah nulis else, berarti nanti terserah mau angka berapa di luar yang kamu masukkan di else if sama if, dia akan menginputkan seperti itu. Jadi nanti misalnya zong gini, zong begini. Nah nanti kalau misalnya kita masukkan 1, dia akan mendisplay 1 harusnya. Astagfirullahaladzim. Ternyata ada perbedaan nih di MATLAB. Ya pokoknya intinya seperti itu. Aku nggak mau ribet karena MATLAB HP terlalu kompleks. Nah nanti ada statement kembali case nih, kayak case 1, case 2 sama otherwise. Nah cuman switch case ini itu
penyederhanaan dari if else. Sama sebenarnya maka if else, cuman if else ini buat beberapa alur percabangan, sedangkan case ini bakal efektif kalau digunakan percabangan itu sangat banyak, jadi nggak terhitung. Jadi intinya sebenarnya sama, cuman untuk data yang lebih banyak lebih efektif pakai case. Nah, sekian sih, terima kasih.